Oke, selanjutnya yang terakhir adalah metode pembagian laba atau profit split method. Jadi metode ini adalah metode penentuan harga transfer yang membagi laba gabungan kepada pihak afiliasi yang terlibat dalam transaksi afiliasi berdasarkan kontribusi yang diberikan. Jadi intinya kita mau split ya, kita pecah labanya antara eh, pihak A dan pihak B yang memiliki eh, hubungan istimewa tadi. Oke, langsung saja ke contoh kasus. Contoh kasus 5, STU Corporation berkedudukan di negara A memiliki 98% saham di PT STU. Pada tahun 2010, PT STU membeli semi-finished good dari STU Corporation. Nah, di sini ya diketahui bahwa STU Corporation dan PT STU adalah saling terkait sangat erat dalam operasional perusahaan. Jadi saling berhubungan nih kegiatan produksinya. PT STU menjual produk jadi untuk pasar Indonesia. Berdasarkan analisis fungsi, diketahui bahwa PT STU melakukan fungsi-fungsi yang cukup signifikan untuk mendapatkan remunerasi yang tepat. Nah, laporan keuangan yang diperoleh selama pemeriksaan adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah STU Corporation, di sini adalah laporan keuangan PT STU. Nah, untuk tahun pajak 2010, PT STU sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPPB PC, lalu setelah pencarian pembanding pada database komersial, diketahui bahwa tidak ditemukan perusahaan pembanding. Ya, jadi tidak ada perusahaan pembanding ya. Untuk menerapkan contribution profit split method, digunakan analisis fungsi sebagai media untuk memberi bobot pada fungsi-fungsi yang dilakukan kedua belah pihak afiliasi yang bertransaksi. Nah, berikut adalah hasil pembobotan yang dilakukan terhadap fungsi kedua belah pihak afiliasi yang saling berinteraksi berdasarkan data dan analisis fungsi kedua belah pihak. Nah, ini jadi ini pembobotan kegiatannya. Ini adalah kegiatan di STU Corporation, ini adalah di PT STU. Jadi pembobotan kegiatannya adalah seperti yang dilihat berikut. Jadi pemasaran di STU Corporation pembobotannya adalah 6, PT STU adalah 4. Lalu transportasi di STU Corporation 4, di PT STU adalah 1. Begitu seterusnya. Nah, di sini kita hitung dulu total dari operating income dari kedua perusahaan ini ya. Nah, jadi net operating income-nya adalah 22.000. Lalu kita bagi nih contribution profit split method tadi. Jadi kita lihat dari pembobotan ternyata kegiatan di STU Corporation itu adalah 64%, sedangkan di PT STU adalah 36%. Sehingga pembagiannya itu tadi sesuai dengan kegiatannya. Nah, ketemulah di sini ternyata PT STU ya, pembagian labanya adalah 7.920. Nah, STU ternyata kemarin hanya mengakui 2.000 labanya, melaporkan 2.000. Harusnya ya sesuai dengan kewajaran dari pembagian kegiatannya adalah 7.920, sehingga kalau kita selisihkan masih kurang 5.920. Jadi harus dilakukan koreksi positif ya, kita tambahkan labanya sebesar 5.920. Jadi itu tadi ya, jadi koreksi positif net operating income di atribusikan kepada transaksi afiliasi yang terjadi, yaitu transaksi pembelian, sehingga penyesuaian positif atas pembeliannya adalah 100.000 dikurangi 5.920 atau sebesar 94.080. Jadi ini untuk agar labanya itu tadi menjadi 7.920 sehingga diaplikasikan ke transaksi pembelian barangnya tadi. Oke.